Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu pada malam hari yang indah ini bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Kami datang kepadamu, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan, pada saat pemberitaan firman Tuhan, kami fokus hanya pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam ibadah virtual ini. Kiranya kita semua tetap boleh mendapatkan kesehatan, berkat dan penyertaan yang senantiasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di Jawa ada sebuah tradisi yang hingga saat ini masih melekat kuat di dalam kehidupan masyarakat. Tradisi itu bernama ziarah kubur. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu yang kita ketahui bukan hanya di Jawa saja, bukan hanya suku Jawa saja, tetapi suku lain juga memiliki tradisi ini. Biasanya tradisi ziarah kubur ini dilakukan ketika misalnya mau mendekati tahun baru atau hari-hari besar khususnya. Disitulah biasanya keluarga mengadakan ziarah. Bagi banyak orang, kemungkinan ziarah kubur merupakan bentuk nyata daripada penghormatan yang dilakukan kepada orang yang sudah meninggal atau mungkin leluhur yang ada. Di dalam ziarah kubur itu biasanya akan dilakukan sebuah bentuk ritual doa yang mengarah kepada leluhur, misalnya meminta pengutusan berkat. Lalu apa yang ingin saya maksud dengan ziarah kubur yang baru saja saya ceritakan? Di situ sebenarnya timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan orang Kristen sendiri? Apakah sebenarnya tradisi semacam ini diperbolehkan atau bagaimana? Apalagi Bapak Ibu jika kebanyakan orang melakukan ziarah kubur lalu melakukan ritual doa yang meminta pengutusan berkat kepada leluhurnya. Bukankah itu berarti seseorang itu sudah menduakan Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari, betapa terkadang dalam hidup ini kita sering sekali mengalami dilema akibat dari kurangnya pengetahuan, membuat kita terkadang kebingungan dalam melakukan sesuatu hal. Situasi semacam ini juga terjadi pada jemaat di kota Korintus. Kita tahu bahwa jemaat di Korintus merupakan jemaat gembalaan Rasul Paulus. Hampir separuh dari mereka yang dibaptis untuk menjadi pengikut Yesus Kristus dahulunya adalah mereka orang-orang Yahudi yang gemar sekali melakukan penyembahan berhala. Bagi mereka yang baru saja dibaptis, pada saat itu tentu masih sangat memerlukan bimbingan rohani yang betul-betul dapat memberikan mereka informasi yang cukup, karena memang mereka masih tinggal di daerah yang masih ada banyak sekali orang-orang yang gemar melakukan penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu, konteks sederhana dari bacaan kita ialah adanya jemaat Korintus yang baru maupun yang sudah lama mengikut Yesus Kristus tapi masih belum cukup memiliki pengetahuan. Akibatnya, terkadang mereka dapat secara cepat terbawa arus mengikut orang-orang yang gemar melakukan penyembahan berhala itu. Tampaknya dalam perenungan kita pada malam hari ini masih ada sangkut pautnya dengan perenungan minggu kemarin, bahwasanya jemaat Korintus yang baru mengikut Yesus Kristus masih dilanda oleh dilema yang mereka rasakan saat itu. Keberagaman kehidupan di kota itu membuat lemah iman warga jemaat yang baru mengikut Yesus. Ditambah lagi Bapak Ibu, mereka yang sudah lama mengikut Yesus Kristus juga tidak mau untuk memberikan penjelasan dan menganggap remeh. Dan dalam ayat yang keempat Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa suatu permasalahan yang terjadi di sana ialah perihal memakan daging yang akan digunakan untuk melakukan persembahan berhala. Bagi warga jemaat lama,
berhala itu tidak ada. Jadi sah-sah saja memakan daging itu karena memang tujuannya untuk dimakan. Tetapi Bapak Ibu, bagi warga jemaat baru, mereka berpikir itu kan daging untuk penyembahan. Berarti ketika kita memakan daging itu, kita masih dalam tradisi penyembahan berhala yang jelas-jelas dilarang. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah sebuah dilema baru yang diperhadapkan oleh warga jemaat baru di Korintus. Tentu ketika mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan melihat warga jemaat lama seenaknya memakan daging itu, lantas mereka akan berpikir bahwa ternyata menjadi orang Kristen tetap saja melakukan berhala. Padahal Bapak Ibu, tujuan dan maksud dari warga jemaat lama tidak seperti itu ketika memakan daging itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat situasi ini, Paulus pun turut andil di dalamnya. Dia kembali mengingatkan warga jemaat lama agar tidak menjadi sombong, tetapi haruslah merangkul warga jemaat yang baru saja menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan dalam ayat 4-6 Bapak Ibu kita dapat melihat Paulus memberikan pemahaman kembali mengenai berhala, bahwa tidak ada berhala, yang ada ialah Allah yang esa saja. Melalui Yesus Kristuslah sebagai utusannya di dunia ini. Maka tentang hal daging persembahan yang dimakan itu tidak sama sekali bertujuan untuk melakukan penyembahan berhala. Karena memang itu tidak ada lagi. Dan dalam ayat 8 lebih jelas lagi dikatakan oleh Paulus bahwa mau makan ataupun tidak makan itu tidak membuat rugi maupun untung. Karena memang itu tidak ada maksud dan tujuan apapun. Lalu di ayat 9 Bapak Ibu, Paulus pun mengatakan bahwa janganlah malah sebagai warga jemaat lama kita menjadi batu sandungan bagi warga jemaat baru. Jangan sampai ketika kita tidak mau untuk memberikan penjelasan, malah mereka merasa tersesatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali ke tradisi ziarah kubur yang kita bahas sebelumnya, tentu di sini kita melihat sebuah jawaban dari ziarah kubur di agama Kristen bagaimana? Apakah itu bentuk daripada menduai Allah? Apalagi dalam pemahaman kita bersama bahwa orang yang sudah meninggal itu akan langsung duduk di dalam kerajaan Allah. Itu berarti sebenarnya tidak ada lagi roh orang yang sudah meninggal di kuburan itu. Lalu bagaimana dengan tradisi yang sering dilakukan ini? Tentu dengan refleksi saya secara pribadi dan mungkin kita semua melalui kisah jemaat di Korintus, ziarah kubur bisa saja kita tidak sedang menduai Allah. Jika kita melakukan ziarah tidak untuk berdoa lalu meminta pengutusan kepada orang yang sudah meninggal ataupun leluhur, tetapi kita melakukan ziarah kubur dengan sisi yang berbeda dan dalam pemaknaan yang baru. Bahwasanya kita datang ke kuburan merupakan bentuk dari peduli kita untuk berkunjung, membersihkan makam orang terkasih kita. Lalu tidak lupa pula kita ingat akan identitas kita sebagai orang Kristen. Bahwasanya kita pun dapat turut berdoa bagi keluarga yang masih hidup, agar diberikan kesehatan. Doa yang kita panjatkan pun terarah kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan menjadi refleksi kita bersama. Bahwasanya sebagai orang Kristen, kita harus selalu mengingat siapa kita dan kita ini sedang mengikut siapa. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan identitas kita sebagai orang Kristen. Kepelbagaian yang ada barangkali di sekitar kita maupun tradisi yang diturunkan oleh para leluhur kita, mungkin boleh saja kita jalankan. Namun kita tetap mengingat bahwa identitas kita saat ini adalah sebagai orang Kristen.
Dan semua yang kita lakukan itu harus dapat semestinya terarah hanya kepada Yesus Kristus. Mengenai penyembahan berhala, hendaklah kita lebih membuka mata lagi bahwa itu semua tidak ada gunanya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kita semua yang beribadah pada malam hari ini sudah dikuduskan oleh Allah dan menjadi pengikutnya. Jadi tidak perlu lagi untuk menyembah Allah lain. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menguatkan hati dan pikiran kita yang akan membentuk sebuah iman yang kuat, agar identitas kita sebagai orang Kristen benar-benar tidak dapat tergoyahkan dengan kepelbagaian yang ada di sekitar kita. Ingatlah bahwa hidup kita ini milik Yesus Kristus, dan sudah sepantasnya kita harus mengikut apa yang menjadi teladan Yesus Kristus. Kiranya melalui identitas yang kita pegang itu menjadi suatu sikap kita di dalam menghadapi kepelbagaian yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.